benderanya ya. Nah, anggaplah teman-teman di sini lagi lari gitu kan ya. Lagi lari atau lagi nge-track atau gimana lah. Nah, poin 3 ini sebenarnya teman-teman tancepin di pikiran kalian. Oh, kira-kira nih ada 3 bendera nih yang harus gue lewatin ya kan. Oleh pertama bersuara gitu kan. Sini bersuara. Yang ini pergerakan, di sini hak rakyat. Nah, sebenarnya kalau teman-teman malas untuk nulis, cukup bikin satu kertas kecil gitu ya. Dan ini sering dilakukan sama pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ya, atau anggota dewan juga banyak yang kayak gini caranya, tekniknya. Jadi bawa kertas kecil, bikin 3 lab, bikin 3 bendera, bersuara, pergerakan sama ini. Ini tekniknya ya. Nah teman-teman, kira-kira dari bersuara ke pergerakan apa aja yang kira-kira bisa disambungin? Ayo, apa aja kira-kira? Aspirasi misalnya. Terus apa lagi? Bebas ya. Bersuara yang kita bahas dulu nih. Pakai apa namanya? Why. Kalau bisa minimal itu 3 why ya. Kenapa? Kenapa harus bersuara? Ayo, kenapa harus bersuara? Menyampaikan aspirasi. Oke, di sini berarti ya. Aspirasi. Pertanyaan selanjutnya apa? Kalau ada why lagi. Kenapa? Pengabdian pada masyarakat. Bukan nanya lagi. When. Kenapa? Nah, masih kenapa? Oh Masih iya, kenapa? lanjutinnya. Iya. Kenapa harus bersuara? Oke, karena harus mengeluarkan aspirasi. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa harus ada Aspirasi. Belum. Kenapa harus ada aspirasi? Supaya didengar. Supaya didengar, ya kan? Emang kenapa harus didengar? Ya, kenapa? Biar pihak-pihak birokrasi itu paham. Wih, biar paham ya. Biar paham. Cukup segini kalau belum jago. Harusnya sebenarnya 5 why sampai mentok gitu loh. Sampai ada solusi. Sampai ada solusi, biasanya sampai udah 5 why itu udah mentok tuh, udah nyampe ada solusinya. Tapi kalau teman-teman untuk pemula apa? Jangan banyak-banyak dulu, nanti pusing ya. 3 why dulu cukup ya. Harus. Kenapa harus bersuara? Karena ada aspirasi yang harus disampaikan. Kenapa harus ada aspirasi? Supaya didengar. Emang kenapa harus didengar? Ya biar mereka-mereka yang belum paham jadi paham. Oke, dari sini udah dapat sambungannya sebenarnya buat ke pergerakan nih. Kira-kira apa sambungannya? Kenapa harus paham? Atau di sini berarti how ya? Caranya gimana? Biar paham. Harus ada Pergerakan. Nah, nyambung ya. Nyambung ke sini ya. Oke, lanjutin ya. Kenapa harus ada pergerakan? Ayo, ini ngasal aja ya. Kenapa Maksudnya yang ada di harus- otak keluarin, jangan dipendem. How ini 2 kali how-nya. How itu terakhir nanti nyambungin Oh, iya. dari Masih why. bendera pertama ke bendera ke Oh Nah. iya. kalau masih di poin 1, why aja dulu semuanya. Kenapa ya? Kenapa? Udah nyampe ke 3, baru sambungin ke bendera kedua dengan how. Gimana caranya? Dengan pergerakan kan? Iya. Berarti why lagi nih. Why? Harus 3 why ya. Kenapa harus ada pergerakan? Supaya terlaksana. Boleh. Supaya terlaksana kan? Aspirasi yang terlaksana. Benar. Kenapa harus dilaksanakan? Agar ada perubahan. Oke, boleh. Perubahan. Kenapa emang harus ada perubahan? Kenapa nggak stagnan aja? Biar Ketidakadilan. Wih, makmur. Biar ditindaklanjuti. biar Ditindaklanjuti. tindak lanjuti. Belum nyampe tuh. Nah, ini gunanya brainstorming ya. Nanti belum tentu yang ada di otak kalian bener nih. Iya. Ya kan? Kalau kalian kan kadang-kadang selalu menolak semua atau menerima semua yang ada di otak kan. Padahal kalian punya teman kan. Jadi harusnya kita memilih-milih nih kapan saatnya kita beneran sendiri mikir, kapan saatnya kita ngobrol. Kadang-kadang kita kebalik nih. Yang receh-receh kadang kita ngobrol sama teman, ya kan? Yang berat-berat dipikir sendiri gitu kan. Pusing kan? Bener ya. Nah, kembali. Oke. Mas Laksana udah bener nih. Kenapa harus ada perubahan? Kenapa enggak kalau gini aja emang kenapa? Nah. Gak butuh.
Dinamika. Wih, dinamika. Kenapa harus ada perubahan? Hah? Gimana? Kesepakatan. Kenapa harus ada perubahan? Karena harus ada kesepakatan. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Tujuan. Enggak, ini jelasin dulu. Kenapa harus Ya. kenapa harus ada kesepakatan? Kenapa harus ada perubahan? Ya, perubahan. Jangan kayak yang lain dulu. Jangan kejauhan. Ini yang bukunya udah banyak baca nih, pasti banyak kata-kata ya. Tapi pusing, pakai yang mana nih, pakai yang mana? Padahal ini cara berpikir sederhana loh, tanpa buku, tanpa Google. Nah. Ayo, ini dipaksa nih. Emang tantangan anak-anak zaman sekarang nih, biasanya Google langsung. Kenapa harus ada perubahan? Supaya lebih maju. Nah, boleh gitu kan? Biar ada maju kan? Iya. Biar bisa maju lah. Kan kalau nggak diam aja berarti kan berubah ya? Nah, Berarti harus maju kan? Oke. bukti depan janji. Wih, nanti dulu belum. Jalan. Udah bahasa politisi nih kalau. Sama. Oke, kita sambungin lagi nih. Nah, Supaya maju, berarti how? How itu? Bagaimana? Supaya maju gimana caranya? Jawabannya katanya hak rakyat. Supaya maju, berarti harus ada hak rakyat yang dipenuhi. Terpenuhi. Nah, sebenarnya udah ada jawabannya tuh. Kenapa hak rakyat? Karena ada apa tadi? Janji yang dipenuhi ya. Janji Yang harus dipenuhi. harus Dibayar ya. Benar nggak? benar, Pak. Janji yang harus dibayar gitu. Emang kenapa harus dibayar? Kalau janji itu kenapa harus dibayar? Iya, Pak. ada kewajiban. Wajib. Hah? Kewajiban. Betul. Ada kewajiban belum? Itu terlalu cetek tuh. Oh, Kenapa janji itu harus dibayar? Ini tidak harus politik ya, teman-teman Iya. punya janji. Aha. Kenapa harus ditepati? Kenapa harus dibayar? kesepakatan. Nah, kesepakatan. Konsisten Nah, kesepakatan antara 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 aku dan kamu. Karena sebelumnya Kita udah ada perjanjian. ada perjanjian kan, ada kesepakatan kan? Ada kesepakatan. Antara siapa? Aku dan kamu. Antara aku dan kamu. Antara aku dan kamu. Ya Komitmen. kan? Akunya di sini rakyat ya. Iya. Kamunya siapa itu? Pemerintahan. Pemerintahnya, boleh si dewannya, boleh si wali kotanya, Nah. atau boleh rektornya kan? Serah kalian. siapa aja? Udah mentok belum? Masih bisa way lagi nggak? Masih. Emang ada apa kesepakatan aku dan kamu? Kenapa? Kenapa emangnya harus sepakat? Kenapa harus sepakat? Sebelum mundur nih, sebelum bikin janji kan? Saya janji nah. Oke, deal, sepakat. Nah, emang kenapa tuh? Mereka harus berdua sepakat. Kenapa harus sepakat? Nah, kepentingan siapa? Mereka berdua. Kalau antara aku dan kamu berarti kepentingan bersama. Gitu. Ya kan? Tuh, kepentingan bersama. Jadi sebenarnya teman-teman, saya cuma pengen ngasih tahu bahwa dari 3 bendera ini, ya, bersuara, pergerakan sama rakyat, teman-teman bisa bikin sebanyak ini sebenarnya, tanpa harus bikin teks yang panjang gitu, tanpa dibikinin staf apa, nggak harus. Teman-teman bisa mulai sekarang nih dilatih, ya, percayalah, leader yang baik gitu ya di dunia manapun ya, leader yang baik, politisi yang baik itu pasti public speaking keren, ya kan? Percaya? Nggak ada di dunia ini yang public speaking jelek gitu, leader yang keren. Kalau ada politisi yang kayak gitu itu belum keren dia. Kalau mau belajar berarti lebih keren lagi dia, karena dia menyadari kan, Iya, Pak. saya ini menjadi politik mungkin bukan karena saya pintar ya, bukan kayak saya diterima rakyat mungkin ya gitu, karena memang sudah takdirnya gitu. Tapi saya ternyata memiliki kekurangan, makanya saya belajar. Itu keren politisi yang kayak gitu, keren wali kota yang kayak gitu, keren orang-orang yang masih mau belajar kayak gitu. Nah, saya pengen ngasih gambaran teman-teman di sini. Ini teknik namanya 3 bendera ya, 3 lab. Ya, 3 labs. Pernah denger ya di lomba-lomba apa gitu ya, labs. Ini teknik 3 labs untuk membuat otak teman-teman itu jalan. Tidak merasa bahwa saya mah nyusun katanya jelek gitu ya ngomongnya. Saya mah nggak bisa gitu ya. Nah, bohong. Otak kalian itu diberikan anugerah oleh Tuhan tuh untuk berpikir kayak gini. Sayangnya dengan adanya Google, nah anak zaman sekarang itu kayak
aduh yaudahlah nyari aja di Google. Pas nyari di Google nggak sesuai ekspektasi kan, akhirnya frustasi ya kan. Padahal orang-orang zaman dulu tuh enggak loh, enggak ada yang nyari Google. Mereka tuh mikir Nggak ada kayak alat, gini. kan? Mereka benar-benar mikir kayak gini, makanya tertata. Kira-kira kalau ngomong dari sini ke sini tertata nggak? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi setidaknya teman-teman sudah punya senjata atau punya bahan, bener ya? Tinggal nanti ditajemin di gestur, bener kan? Nah, bisa dipahami nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak dari teknik ini sebelum kita lanjut ke gestur? Tanyain Pak. Kita masih ada 20 menit lagi. Apa lagi? Silakan, Kang. Ada yang mau tanya? Pak, tanyain lagi Pak. Ini kan Bapak, Bu, Bapak kali. Oh iya iya. Bang, Saya orang Pandekan, boleh Akang? Akang. Itu kan ada 3 bendera ya. Iya. Jadi setiap bendera itu Y-nya itu boleh 2 apa harus 3? Y-nya. Saya saranin 3 minimal. Minimal Biar- 3. Kalau misalkan ada 2 doang gimana itu? Dipaksa sampai 3. Dipaksa sampai 3. Karena kalau 2 itu belum maksimal berarti Maksimal. otak kita meninggal. Nantinya saya khawatir Iya. kalau dikurang, tadi kan harusnya 5 nih ya. Dikurangin sama saya jadi 3. Kalau jadi 2 lagi, teman-teman nanti khawatir ya, maaf ya. Nanti gampang dilecehin sama orang. Ah, dia mah mikirnya cuma segitu doang, atau jadi peluang untuk audiens kita nyerang kita. Oh iya. Terus beralih tuh ke bendera yang kedua. Nah, Ini. iya. Di situ kan ada how ya. Bagaimana? Setelah itu kan bagaimana langsung ya apa? Boleh, bagaimana? Bagaimana kan? Itu bagaimananya satu apa? Satu aja cukup. Satu aja. Cuman sebagai penyambung aja. Oh, berarti Cocokologi aja sebenarnya. Itu. Sebenarnya nanti kalau teman-teman udah ahli nggak harus how sih. Bisa what, misalkan dengan bentuk apa, ya kan? iya iya. Kapan misalkan itu nanti sabar. Ini yang paling gampang dulu saya ajarin nih. Kalau ini udah ahli, saya yakin teman-teman nggak perlu bawa teks lagi. Kayak saya tadi tuh, kita sebenarnya pakai teknik kayak gitu. Gitu. Iya, Bapak. Masalahnya kan kadang-kadang kita suka dadakan ya, bener nggak? Iya. Suka dikasih kayak dadakan. Bingung kan? Nyari Google sudah pasti jelek, tidak sesuai ekspektasi. Misalnya belum tentu ketemu juga kan? Iya. Akhirnya maksain kadang-kadang. Mendingan kayak gini cocokologi, tapi kita mikir daripada cocokologi nyari di Google, kita buat seolah-olah milik kita gitu. Kalau ini kan original ya, Iya. Dari diri sendiri. diri sendiri. Hak cipta ya. Ada hak ciptanya ini Iya. dari otak kalian. Gitu. Dan saya apresiasi kalau teman-teman udah bisa bikin teks sendiri kayak gini. Nah, ini nanti di pertemuan selanjutnya hari apa berarti? Selasa lagi ya? Selasa lagi ya. Selasa Iya, Bang, ya? malam. Nanti Malam Rabu ya? ngobrol lagi ya sama saya, takutnya lupa. Atau mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk ngejelasin lagi kalau lupa. Sayang banget sebenarnya nggak hadir hari ini, soalnya ini Oh. keren gitu, jarang ada yang bahas. Ini sejujurnya baru setengahnya. Jadi yang kalau lebih tingkat lanjutnya ada, tuh kayak buat politisi-politisi yang makanya kalian aneh kan suka ngeliat politisi kok dia ditanya ini sama nyambung aja gitu ya. Iya. Ini tekniknya ini sebenarnya. Nggak banyak apa ya? Dia langsung responsif Ya, gitu. walaupun kadang-kadang, tapi kadang-kadang kan ada polisi yang bisa jawab tapi muter dulu kan. Sebenarnya dia tuh kehilangan cara bagaimana menyambungkan lab ini ke lab ini. Makanya dia muter dulu kan. Dia nyari Y dulu nih terus Y sampai 6 baru udah nyampe dia ketemu. Oh, baru dinyambungin ke how-nya nih agak bisa nih. Nah, wajar ya. Gitu. Tapi setidaknya itu pakai teknik. Dibandingin kita nih, kadang-kadang mahasiswa udah suruh masuk ke gedung dewan, pas ditanya apa kemauan kamu, terus dijawab apa? Nggak tahu, Bingung gitu. Oh, pasti. belajar. Tapi itu kan pengen nanya lagi. Ini kan Y ini ada 3 ya? Ada 5 misalkan. Itu standar udah mentoknya kayak gimana itu misalkan? Sampai gini deh, kita coba brainstorm lagi ya. Iya. Ini kan sambil coba dipraktekin ya. Tadi kita belajar ini. Kita lihat nih ya, cara berpikir manusia. Anggaplah teman-teman tuh polos gitu loh otaknya nih. Ya. Ini udah kayak apa? Jadi filsuf ya. Tuh kan ada lampu ya. Lampu ya. Kenapa itu bikin lampu? Manusia.
supaya bisa menerangi, supaya bisa terang kan. Ah. Emang kenapa harus terang? supaya bisa melihat, Bos. Emang kenapa harus bisa melihat? supaya kita jelas melihat sesuatu. Nah. Apa itu? Belum tuh kan? Belum, iya. Ayo terus. Kenapa emang harus melihat? Padahal banyak orang-orang yang tidak bisa melihat tapi mereka tetap bisa merasakan. Merasa. Supaya mata kita dapat bekerja. Masuk enggak? Ya melihat kan mata Berarti kita. manusia menciptakan alat itu tuh supaya mata kita bisa bekerja gitu. Iya, bisa Padahal melihat. tanpa bola, tanpa lampu, mata kita sudah bisa bekerja. Oh iya. Supaya bisa melakukan aktivitas. Aktivitas, kita bisa beraktivitas tuh tanpa lampu. Kalau Untuk melihat sesuatu dari segi visualnya. Bisa. Sigo. Tanpa lampu juga. Ganti kabel. Manusia yang berpikir ya, tiap hari berpikir bagaimana membuat kabel yang paling kuat gitu kan. Kenapa manusia buat kabel? Nah, sebagai pusing ya? Kabel. Kenapa? kabel nih kabel. Oh. Tuh, kenapa manusia buat kabel? Supaya bisa menyalurkan aliran listrik. Oke, bagus. Emang kenapa listrik harus dialirkan? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, emang Daya alam. banyak belum. Jauh banget. Sumber daya alam sekali belum. Jangan terlalu jauh mikirnya, yang simpel-simpel aja. Untuk mengalirkan listrik. Iya. Emang kenapa listrik harus dialirkan? Nah, kenapa? distribusi. Supaya bisa Ya. supaya alat itu bisa bekerja. Alat yang ada di situ. Oh, supaya alat yang itu ya harus bekerja. Emang kenapa dia harus bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Mempermudah berarti ya. Mempermudah. Emang kenapa manusia harus dipermudah hidupnya? Udah banyak hal yang sulit. Sudah capek. Udah banyak hal yang pahit. Ini jawaban frustasi nih. Udah banyak banget. Jawaban frustasi plus curhat. Kenapa? Udah kebanyakan masalah. Udah banyak masalah. Tuh, manusia tuh udah sampai situ tuh udah frustasi. Supaya Tuh. lebih efisien. Nah, jawabannya lebih indah tuh. Supaya lebih efisien kan? Kenapa harus efisien nih? Udah mau mulai ujung nih. Hah? Punya mata? Balik lagi ke awal. Kenapa harus efisien? Supaya lebih mempermudah pekerjaan. Balik lagi, jangan Oh, balik mundur lagi. lagi. Hal yang baru. Teratur. Kenapa harus efisien? Nah, Supaya lebih teratur. Terarah. terarah. Supaya cepat selesai. Boleh. Supaya lebih cepat. Satu lagi deh, kenapa emang harus lebih cepat selesai? Karena waktu itu kan sangat berharga. Nah, sebenarnya masih bisa dipanjangin kan? Tapi ketika kita dapat kesimpulan waktu itu sangat berharga, dia itu spesifik tapi general, ngerti nggak? Iya. Hal yang spesifik dari runtutan pikiran kita, tapi mewakili semua hal gitu. Semua orang mengakui, ngerti nggak? Semua orang mengakui bahwa waktu itu sangat berharga gitu. Dibandingin kalau Y yang pertama tadi kenapa kabel sebagai konektor? Bisa orang setuju, bisa enggak, bisa ada pendapat lain kan? Iya. Tapi kalau udah sampai yang general, bisa diakui semua. Nah, itu maksudnya. Kita tuh pengen ngebuat teks kita yang kita susun, yang kita omongin itu di depan umum adalah satu, tidak mudah dipatahkan sama audiens. Yang kedua, bisa diterima sama halayak. Ya. Kan keren tuh. Spesifik, general, ya kan? Spesifik, tidak mudah dipatahkan karena kita udah mikir, atau setidaknya kalau kita nggak ngeluarin lupa di teks kita, nggak diomongin, kita bisa jawab, ngerti nggak? Iya. Pas mereka, emang kenapa gua harus kayak gitu, ya kan? Emang kenapa gua harus bikin program apa tadi? Tunanetra, apa? Lihat musik. Live musik tunanetra. Kenapa harus bikin itu? Ayo jawab bersama-sama. Biar ngembangin kreativitas mereka, Kenapa kreativitas mereka harus dikembangkan? biar nambah penghasilan mereka. Nah, boleh. Kenapa emang harus dapat penghasilan mereka? Ya, Untuk makan. mempermudah pekerjaan pemerintah juga. Iya. Iya kan?
Boleh. Belum tuh, masih ada yang dilewati tuh. Iya. Emang kenapa? Secara pribadi mereka harus berpenghasilan. Untuk meningkatkan mencukupi kebutuhan keluarga. Keluarga berarti udah buat orang lain nih, keluarga nih. Buat diri dulu, buat dirinya dulu. Emang kenapa mereka harus berpenghasilan? Bukankah mereka kalau tidak apa? Kalau tidak mau Bisa nih, seperti tidak. Emang kenapa remeh itu hal yang penting buat mereka? Dianggap remeh itu karena sensitif. kekurangannya itu. Nah. Ya, betul. Itu kan diakui sama mereka kan? Diakui sama mereka ataupun mereka yang pada umumnya, ngerti nggak? Kalau tadi masih stop di supaya mereka penghasilan, kan masih bisa jawaban yang lain kayak Iya. banyak yang kayak gitu nggak harus berpenghasilan ya kan? Mereka dikasih kok, ya kan? Iya. Saya berani ngasih ke dia nih tanpa dia harus punya kreativitas, kan bisa dijawab gitu, gampang dipatahkan. Tapi kalau tadi udah sampai diremehkan, terus memang itu harus diakui menjadi takdir mereka misalkan, kan itu diterima sama semuanya gitu. Jadi kan nanti kalau bikin skripsi juga tuh bisa jadi latar belakangnya yang awal tuh, yang terakhir berarti bahwa faktanya adalah yang mereka kekurangan dengan fisik mereka. Nah, makanya mereka butuh kemandirian, butuh apa sampai pada akhirnya kalian bikin program dengan judul skripsi adalah bikin live music tunanetra. Kan judul skripsi itu sebenarnya itu tuh yang pertama pikiran kalian awal kan, Iya. ditarik ke latar belakang kan. Nah itu nanti bikin skripsi juga Harus objektif ya. iya dong. Makanya saya sedih sebenarnya anak sekarang itu bikin skripsi apa nyari Google. Boleh, tapi itu jadiin alat, ngerti nggak? Misalkan udah sampai mentok tuh, itu kekurangan teman-teman yang tunanetra misalkan ya. Nah berarti kan Google itu cuma sebagai apa? Nyari data berapa banyak jumlah tunanetra di Kota Serang misalkan. Kan itu tidak bisa dipikirkan dengan otak dong. Iya dong. Statistik Ya ya. kan? Itu statistik. Nah, Google tuh fungsinya itu sebenarnya. Sayangnya mahasiswa zaman sekarang Digarap semua. Sama dari Google. awal berpikir tuh udah kayak gitu. Nyari judul dari Google itu. Ke belakangnya udah pasti salah tarikannya ya. Nah, berarti mulai sekarang harus percaya ya. Sebenarnya dengan 3 bahan yang kalian cetukin ya, atau apa disebutnya keceplosan gitu ya, itu bisa jadi 3 lab yang bisa jadikan bahan public speaking. Setuju ya? Nah, setuju. Gimana? Bang Opung ada tanggapan? Kira-kira metode ini bisa nggak kira-kira diaplikasikan dengan hal yang sederhana lah temanya? Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan dong tanggapannya. Belum ya? Tapi kira-kira bisa nggak nih dibuat? Bisa digarap ya? Bisa ya, Bang ya? Kayak algoritma kayak itu kayak. Wih luar biasa. memang. Kan jadi keren bahasanya algoritma kan. Gitu. Jadi metodenya saya ulangi lagi ya. Nih, sambil akan ini ya, takut lihat. Ini penting nih. Kalau bisa ditulis, kalau bisa di-record ya. Kita bikin dapat tema. Kita lempar, gunakan otak kita melempar 3 hal yang sekiranya mewakili tema itu. Tadi kan pergerakan mahasiswa ya. Tema awalnya tuh nyelotok nih mereka nih. Yang pertama adalah bersuara, yang ketiga adalah pergerakan, yang ketiga adalah hak rakyat. Itu yang biasanya dibahas, ya kan? Terus kita bagi ke dalam 3 bendera atau 3 lab. Oke? Yang pertama bersuara, kita pakai 3 why. Kenapa? Bertanya sama diri kita sendiri. Kenapa harus bersuara? Supaya ada aspirasi. Kenapa aspirasi? Supaya didengar. Kenapa harus didengar? Biar paham yang oke. Lanjut. Udah sampai paham bagaimana caranya ya? Gimana caranya? Adalah dengan membuat pergerakan. Pindah kita ke bendera yang kedua. Pakai why lagi. Kenapa harus ada pergerakan? Jawabannya 1, 2, 3. Ya, supaya terakhir tadi maju kan? Gimana caranya biar maju? Harus ada hak rakyat yang
terpenuhi. Kenapa harus dipenuhi? Gitu. 1, 2, 3, ya kan? Sampai kepada apa nih terakhir ya? Saya lupa. Kepentingan bersama. Karena ada kepentingan bersama. Gitu. Kalau teman-teman berhenti pada kesepakatan, berarti kan itu kayak belakang layar, betul nggak? Barat ya? Nah, bukan yang kita omongin. Nah, biar nggak dipatahkan, bukan di sini tapi ini nih. Nah, di depan nih ada kepentingan bersama, aku, kamu, dan mereka gitu. Ya kan? Nah, itu wow, ini kalau jadi bahan speech ya di depan umum, saya yakin itu pasti tergerak hatinya. Karena nggak ada celah lagi untuk nggak gitu. Nah, itu yang pengen kita hindari itu. Sudah dijelaskan. Karena sudah detail 3 kali why, sudah kita bedah sendiri gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, politisi itu sebelum dia ngomong, dia udah mikirin 3 langkah respon orang. Game teori ya namanya, game teori, ngerti nggak? Ketika Resiko ya. Ya, ketika saya ngomong ini akan ada timbul resiko A, B, C. Nah, kalau resiko A muncul, saya bakal A, B, C. Resiko B muncul A, B, C gitu. Nah, teman-teman juga mungkin bisa praktekin itu ya nanti ya di kampusnya gitu. Cuman ini poinnya dapet ya, bahwa jangan sampai mikir kita kehabisan bahan, kehabisan materi. Oke, bisa dipraktekin? Bisa. Berarti minggu depan teman-teman silakan, temanya bebas pikirin masing-masing. Oke? Temanya apa bebas pikirin masing-masing. Kalau mudah-mudahan beda-beda ya. Pikirin masing-masing 3 hal. 3 hal dijadiin 3 labs, dijadiin 3 bendera. Udah taruh 3 bendera, taruhnya gimana Kang Denny? Yang mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Sebenarnya bebas. Cuma kalau masih pengen di otak-atik, kayaknya yang pertama yang ini deh, biar enak nyambung ke sininya misalkan. Gak apa, untuk pemula gak apa-apa gitu. Harusnya ngacak ya. Terus bikin 3 Y-nya, nyambungin pakai hal. 3 Y pakai hal, 3 Y pakai hal. Oke? Sampai ke sini. Nah, nanti teman-teman bikin ini aja dulu. Setelah dari sini, baru kita latih menyusun semua ini jadi sebuah cerita yang utuh di dalam public speaking. Ini kan belum jadi cerita utuh ya? Baru apa disebutnya? Mind mapping. Kerangka. Baru kerangka pikiran kita ya kan? Nah, yang saya nggak suka kenapa di Meridiana Public Speaking School itu nggak ngebahas ini dulu, tapi ngebahas ngomong dulu yang banyak gitu. Ini kan adanya kosong nih jadinya. Ya, harusnya kan ini beres, baru kita bikin cerita yang utuhnya gimana. Ada yang mau nyoba bikin cerita utuhnya? Mau nyoba? Itu yang flag kedua tuh Flip kedua ya? ada tulisan Pergerakan. enggak yang Oh. step-stepnya. 3 Y kan? Iya. Eh, Itu tulisan. Iya, tadi kan ini jawaban dari kalian semua. Kenapa harus ada pergerakan? Biar terlaksana. Kenapa harus terlaksana? Biar ada perubahan. Kenapa harus ada perubahan? Biar maju. Gimana caranya? Harus ada hak rakyat yang dipenuhi. Nah, ini kan tidak disetting sama saya ya. Saya datang ke sini tuh tidak bawa bahan ini kan. Teman-teman yang bilang sendiri kan temanya apa gitu. Nah, tapi saya bisa kan bikin kerangka ini. Nah, boleh yang kayak gini. Pikirin dulu sendiri, kalau bener-bener udah mentok, baru cari brainstorming. Kalau saran saya sih, pikirin dulu sendiri sampai beres, baru konsul sama teman. Bro, gue udah bikin nih, yang dibilang Kang Denny. Menurut lo gimana? Ada masukan nggak? Why pertama ini, kedua ini, sebutin. Gitu. Jangan langsung nyerah ya, ayo dikuras dulu di otaknya. Gitu. Bisa. Atau tiba-tiba nanti si Wawan gitu kan, lagi baru 2 why. Kenapa ya? Kenapa harus ada pergerakan? bingung. Apaan lo? Malam. Kenapa ya? Kenapa sih harus maju? Dari belakang. Orang harus dijelasin dulu jalan ceritanya ya. Dengan tiba-tiba harus maju. Tapi kadang-kadang itu berhasil sih kalau tiba-tiba dilempar, karena fresh kan? Refleks ya. Refleks. Kenapa harus maju? Misalkan biar nggak mundur misalkan ya. Iya betul juga ya. Kan mikir lagi nih. Emang kenapa nggak boleh mundur? Nambah pusing malah gitu.
Makanya saran saya udah 3 aja. 3 way aja. Oke? Sip. Oke, hari ini kita lanjut lagi materi gestur. 10 menit lagi lah ya. Materi gestur kalau mau dipoto foto silakan nanti ya di akhir. Gestur teman-teman, sekali lagi gestur itu adalah cara saya, menurut saya nih ya, cara saya untuk mengutarakan bahasa lewat tubuh atau lewat gerakan, ya, lewat gerakan. Kenapa harus enggak? Kenapa harus lewat enggak? Itu jadi kebiasaan kadang-kadang tuh ya. Iya saya jadi mikir ya. Aduh jangan otak parah nih. Lewat gerakan. Tapi bener sih kenapa harus ada gerakan? Karena gerakan itu teman-teman, keuntungannya sebelum kita berbicara itu sudah bisa dibaca sama orang, betul nggak? Kita belum ngomong nih, udah bisa dibaca sama orang, bener nggak? Datang kan, oh dia mau sombong kan gitu kan? Sombong gitu kan? Makanya saran saya berikanlah gestur terbaik, walaupun tetap jadi diri sendiri, gitu. Santai aja, nggak. Saya kan ala sekali lagi tidak berubah aja di B ya. Bener kan? Tidak berubah aja di B kan? Tetap jadi A, cuma yang bagus ditebelin. Nah, bahasanya ala itu ditebelin. Yang sekiranya kurang bagus dipisahin. Nah, gesturnya nih. Kita pelajari berarti ke gestur opening ya. Opening ya. Opening itu apa? Pembukaan. Nah, mulai. Kita mulai, baru mulai. Saya mau ada yang praktek. Ya, maju. Teteh siapa namanya? Lupa. Your name? Iya. Teh Rati. Boleh sebelah sini sama saya. Didampingi sama berarti Wawan sebelah sini. Sebelah sini. Teh Rati sebelah sini. Wawan dulu ya. Wan, ini audiens kamu, Wan. Baru ketemu. Oke? Anggap nih audiens baru ketemu. Kamu diminta berbicara, Wan. Saya pengen kamu melangkah maju ke sini terus liatin mereka. Sebelum kamu ngomong. Kita sambut Wawan. Terima kasih, Wan. Kembali lagi. Rati, silakan Teh Rati. Ini audiens kamu, kita sambut nih, saya MC-nya kan. Kamu pertama kali datang sama mereka, kita sambut Rati. Oke, tepuk tangan. Ya, Akang, yuk kita cobain. Sama Teteh, yuk kita cobain Teh. Yuk. Sama, kasusnya sama. Audiens kita panggil namanya Iman. Kita panggil Iman. Silakan. Oke, thank you. Kita siapa namanya? Eca. Kita panggil Eca. Biasa aja. Biasanya tahu lah, Lagi. biasanya udah ketawa. Ini ceritanya audiens kamu nih. Masa audiens kamu kecewakan ya kan? Mereka udah bikin acara ini susah-susah ini. Kemudian biar agak lama jalannya. Nah, ini audiens kamu udah Kang. bikin acara susah mungkin. Diganti jangan Eca, Wakil Ketua DPRD. Oh iya. Wakil Ketua DPR RI Eca. Anggap aja kita ada 5.000. Ya, silakan. Oke, thank you. Beri tepuk tangan. Akang nyoba yuk. Semuanya nyobain. Den maju Den. Yuk, Akang, boleh. Pengen tahu. Aduh. Siapa? Agam. Kita panggil Presiden RI ke-34. Agam. Asik. Presiden nih. Oke. Panggil Murdok. Jangan gitu senyum, gua senyum begitu sih. Dari jauh udah mundur lagi. Asik. Thank you. Yang belum, aku tanya, yuk. Orang kayak iya. Yang belum, Akang, silakan.
siapa namanya? Nina. Kita panggil Dina. Oh Nina. Ibu negara gitu. Iya. Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Nina. Ratu Liga dong ini, Pak. Oke. Oke, ya silakan. Terima kasih. Kayak mau sirkus ya. Ya, silakan. Kang siapa? Wahyu. Wahyu. Anggota Brimo. Ngacak dulu. Bingung ya. Oke. Oke, terima kasih. Yuk. Yang dua belum ya? Silakan. Kalau ini pasangan Kang Nom sebetulnya. Ayo Kang, sebelah sana Kang. Kang Nom. Siapa? Saya panggilnya? Robi. Robi dan Gemewu. Aditya. Kita panggil Aditya. Ya. Maksimal. Ya, Robi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, beda-beda ya. Beda-beda ya gesturnya ya. Akang udah? Udah. Kemarin juga. Oh, belum nyobain sekali. Ya. Ayo semuanya kebagian kalau hari ini. Oh, siap. Kita panggilkan komisaris BUMN. dari Krakatau Steel. Tampangnya dong serem ya. Kayaknya emang gitu ya. Ya beda-beda ya. Itu diri teman-teman. Nggak tahu itu yang aslinya atau tidak ya, atau dibuat-buat gitu. Kalau emang yang asli sebenarnya nggak apa-apa, kita nggak bakal merubah teman-teman. Cuman tadi kekurangannya adalah teman-teman itu sudah jadi diri sendiri. Kekurangannya adalah PD-nya nggak ada gitu. Atau setidaknya kalau teman-teman merasa pede, mungkin karena kebiasaan, akhirnya terlihat tidak pede. Gesturnya tidak pede sekali semuanya. Bahkan dadah pun tadi dadahnya tidak pede sebenarnya. Ya, sebenarnya teman-teman kalau pengen memulai datang ke panggung, tidak harus terlalu gimana gitu ya, kamu jangan biasa aja. Cuma kalau bisa udah ditatap itu si panggungnya pas kalian naik dari samping, dari samping. Pertama kalian lihat kan kalau panggungnya ada tangganya, oke. Tatap tempat kalian akan berdiri di mana. Pas kalian naik tangga aja, sudah nyampe tangga di terakhir, boleh lihat audiensnya. Itu jangan lihat ini lagi, karena kalian udah punya patokan kan sebenarnya kan. Sadar deh, serius. Kalian tuh sebenarnya kalau di panggung udah sadar kalian mau berdiri di mana. Kalian tuh udah ngarah, bener nggak? Cuman kalian itu saking fokusnya ke tempat kalian berdiri nih. Gua di sini. Nah, gua di sini. Bener nggak? Iya. Nah, itu harus diakui itu. Sebenarnya kalau lihat tempat titik itu cukup pas kalian naik panggung. Maksudnya adalah jangan kelihatan kalian nyari tempat untuk kalian berdiri, ngerti nggak? Kalau pas lagi naik ke tangga kan belum kelihatan sama audiens ya biasanya kan, karena dari samping kan. Nah udah naik ke teater itu udah lihat sekali langsung fokus ke audiensnya. Semalu apapun kalian ya, bodo amat respon mereka mau gimana ya, udah pede aja sambil beberapa kali boleh lihat sekali gue bersini, kan? Ya satu gitu. Kanan kiri gitu kan. Audiensnya sebenarnya cuma terbagi 3 sebanyak apapun ya. Ini materi udah masuk ke yang ketiga sebenarnya ini, tapi diinget-inget aja ya. Audiensnya cuma ada 3 sisi ya, tengah, kanan, kiri, udah. Oke, tengah, kanan, kiri. Nah, otomatis cara untuk teman-teman apa? Melihat atau eye contact-nya cukup tengah, kanan, kiri, udah. Tidak ada atas bawah ya. Kanan kiri ini samping apa gimana? Iya. Kanan gini. Ya tidak begini dong. Oh. Audiens Anda ngapain di sini? Kan biasanya kan bulat gitu. Oh, bulat ya. Kalau bulat mundur dulu dong berarti. Tengah, kanan, kiri. Ya kan kalaupun Anda ngeliat pasti badan ngikut kali. Mungkin begini. Audiens itu. Tidak mungkin. Ya.
Kalaupun ada kan kayak si Panji Pragiwaksono itu pernah dia ngadain stand up lingkaran gitu. Lingkaran. Iya, jadi audiensnya lingkar di lapangan basket dia ngadain deh. Nah, dia kan suka main basket. Dia ngadain stand up di Bandung. Dia di tengah-tengah, cuma panggung sekecil ini, bulat gitu, agak tinggi dikit. Audiensnya benar-benar nonton di sini, nonton di sekeliling lagi. Jadi dia bebas mau kemana aja. Itu udah super sih kalau itu, udah super. Cuma anehnya, walaupun di belakangnya gitu ya, si audiensnya tetap fokus gitu, tetap tawa gitu, nyambung. Nah, kita belum kesana tuh. Sebenarnya Panji tuh pengen sombong dia, pengen bikin kayak gitu sombong, pengen nunjukin skill dia. Itu. Panji itu kan sekolah public speaking juga sama di Tantul Yahya. Beda angkatan sama saya, dia angkatan 10, saya angkatan 15. Nah, Panji tuh. Walaupun dia dulunya adalah penyiar radio. Nah, gitu. Cuman dia bener-bener niatin sekolah public speaking pas di angkatan 15 kalau nggak salah. Ya. Nah, ya, udah lihat nih. Sekali udah fokus ke sok-sokan aja gitu. Oke, opening ya. Ini tadi belum opening nih, baru gestur awal nyampe ke titik kalian berdiri. Bisa jadi udah ada mic-nya, sebenarnya kan udah ada cirinya sebenarnya. Ya kan? Nggak perlu diciriin juga. Atau podium. Kan? Sebenarnya. Atau kalau panitianya nggak nyediain, biasanya kan si panitianya udah nyediain mic ya, ngasih kan biasanya. Ya udah dipegang. Nah, teknik pertama nih, boleh dicatat. Teknik opening pertama adalah boleh dengan gestur hentakan ya. Hentakannya tapi yang benar-benar kerasa ya. Boleh apa aja yang kira-kira kerasa? Boleh tepukan, apalagi yang kira-kira boleh gini, kalau teman-teman merasa pede ya, biasanya nggak kedengeran cuma kalau ini. Kalau ini biasanya di tengah-tengah, nggak buat opening. Apalagi? Apa? Enggak ya? Apa? Apa? Gitu. Cek. Oh, cek. Saya sarankan tidak memakai itu ya. Ya. Itu bikin pusing itu di kuping orang itu. Kalau bisa mulai sekarang jangan ya. HP-nya suka ada yang kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman pengen cek sound buat musik ya, saran saya jangan gitu, jangan ya, please. Wah, itu apa itu? Nggak ada. Jauh banget jangan tuh. Kalau batuk, Iya, ngapain lagi, lebih aneh ya. Anda nggak batuk, sengaja batuk, coba buat ngetes ngapain? Yang mendingan kalau mau cek sekalian bilang cek gitu. Maksud saya ngerti nggak? Cek. Atau sebenarnya kan bisa ada opening yang ya kalau pengen religius bisa pakai bismillah, ya, haleluya atau apa ya. Bebas. Tapi jangan kelihatan lagi ngecek mic gitu maksudnya. Ini kan suka ada yang kayak di desa ya, kayak Pak Lurah ya. Nyala. Kenapa? Nyala, Pak Lurah nyala. Ngapain ditiup dulu? Ngapain sih? Udah ceknya, nyala nggak? Nyala. Digini dong dia. Duk. Kedengeran dong. Ngapain ditiup lagi? Itu seperti bentuk nggak pede gitu. Atau mungkin karena dia pede, tapi karena jadi kebiasaan jadinya kan kelihatan nggak pede. Nah, buat teman-teman yang udah ada di sini, please banget ketika saya nanti lihat perform kalian, ngecek mikrofon, jangan kayak gitu. Boleh pakai bismillah, boleh pakai apa kabar, ya kan? Kalau tes sebenarnya bisa, cuman terlalu kelihatan cek sebenarnya. Apa biasanya teman-teman apa? Biasanya anak-anak KPJ jago nih. Oke, Mulai. baik. Hah? Hai. Boleh tuh, keren kan? Halo semuanya. Nah, halo semuanya, apa kabar gitu kan? Kan kalaupun lagi jelek, nanya kabarnya bisa diulang, kan? Iya. Nggak masalah kan? Itu. Apa lagi? Kan yang lucu kalau gini, udah pas nggak nyala ya kan? Nggak nyala. Kan kelihatan dari orang tuh, dia ngapain tuh orang niup-niupin mic ya kan? Mic-nya panas. Gimana? Oke, apa lagi? Hai, apa kabar? Apa lagi? Anak apa aja jago tuh biasanya apa? Salam. Hah? Salam, jangan dulu salam. Kalau salam udah mulai soalnya. Hah? Sapa lah ya yang paling gampang ya. Siapa?
Gitu. Kalau saya biasanya kayak gitu sih, kayak cek dulu kayak hai, gitu. Hai, apa kabar semuanya? Kayak kurang jelek, kurang bagus kan, masih jelek. Biasanya kan saya kasih kode biasa gesturnya. Gitu kan, kurang tinggi atau terlalu tinggi kan? Atau biasanya apa lagi gestur-gestur di musik apa? Kalau saya pakai ini, biasanya gini kan? Apalagi? Yang harus dicek di kalau lagi klik perform apa sih? Gesturnya? Kurang kan? Iya, begitu. Apalagi? Ada tukang gitu, tukang ini kan? Ya, pakai kata-kata sih biasanya. Apa? 3 3 2 2 1 1. Nah, itu mah biasanya sebelum acara mulai. Oh, iya. Jangan. Itu mah gladi itu mah namanya. Gladi itu mah. Nah, kita kan justru pengennya pas sudah datang itu nggak gladi gitu. Oh iya, langsung ya. Cuma kita belum memastikan ini bener apa enggak, kadang-kadang udah gladi juga kadang-kadang masih suka turun ya, Kang ya. Tergantung audiens kali ya. Kalau misalkan audiensnya itu orang-orang berpangkat, mungkin kita lebih kayak gimana gitu. Ya. Tapi saran saya kalaupun acara lagi non formal, janganlah kelihatan lagi kayak cek ngapain sih? Enggak profesional. Harga diri loh, harga diri. Ngecek itu ngapain ya? Kalau saya mah dulu sok-sokan pengen main gitar ya, walaupun nggak bisa apa itu. Pede aja gitu kan. Apa kabar semuanya gitu kan. Gitu. Jadi kelihatan kayak kita juga kan seneng gitu ngasih aura positif kan. Oke, opening yang pertama berarti tadi gesturnya udah ini, cek. Boleh pakai hentakan, oke? Udah nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan pada diem kan? Nah, itu sebenarnya menyalakan sinyal-sinyal yang di otak mereka yang lagi tidur. Nah, boleh. Tuh, biar fokus ini gitu. Itu pertama tekniknya ya, hentakannya. Yang kedua sebenarnya cukup sesimpel pakai senyuman ya. Senyum dulu gitu ke semuanya kayak orang gila bener. Nanti bisa salting. Iya, salting sendiri bisa audiensnya. Salto namanya. Kalau berbarengan dipakai Aneh ya. Satu aja. Yang namanya opening kan ngebuka satu teknik aja dan semua. Ini disesuaikan sama Audiens. bukan sama kalian nyamannya yang mana gitu. Ya, kan mungkin Wawan tidak nyaman dengan senyuman kan di awal kan. Milih sendiri ya, kalian milih ya. Ketawa. Hentakan, tapi jangan ketawa ya, jangan dong, aneh. Senyum gitu kan, ditatap satu-satu. Nih saya biasanya pakai teknik ini kalau audiensnya tuh mahasiswa baru, terus perempuan semua banyaknya gitu. Seneng gitu. Terus kayak gitu, pada salting kan biasanya kan. Cuma jangan kaliannya kalah. Ini pas kalian ngeliat tuh, ini yang salting nanti. iya, pas ngeliat yang cantik gitu, ditatap balik gitu. Ih, kok jadi mau opening ini, mau opening, lemah kan, masa kalah Tapi tatapannya? kadang-kadang pas ngeliat audiens kita jadi minder tuh. Nah iya, Ya, nggak pede tadi. Iya, Nggak pede tadi ya. itu ininya. ya, makanya nanti tergantung nyamannya yang mana. Walaupun nanti setiap teknik kita latih ya, gitu ya. Nanti kita akan coba natap nih. Yang ketiga sebenarnya pakai suara langsung gitu, pakai suara tinggi. Ya tadi apa kabar semuanya gitu, ya kan? Jangan pakai ini. Tapi kalau sambutan yang formal kayaknya nggak harus apa kabar semuanya gitu. Oh iya tentu dong. Kalau sambutan formal berarti biasanya senyum. Makanya tergantung kebutuhan kan. Biasanya senyum sih kalau saya podium ya. Podium formal banget ya. Ada rektor, ada ini. Saya datang, set. Bismillahirrahmanirrahim kan. Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatap dulu tuh rektor, ya kan. Biar kelihatan punya teknik gitu loh. Ya kan? Bisa jadi si rektor juga bukan punya teknik sejago kalian loh. Dulu kan. Mahasiswa yang belakang. Apa kabar semuanya gitu kan, atau yang terhormat baru main eye contact kan satu-satu. Yang terhormat yang terhormat. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada gitu. Mau podium karena kalian harus diem sih ya kalau podiumnya. Tantangannya lebih tinggi emang. Makanya kayak Buria itu tantangannya lumayan susah tuh. Makanya saya latih beliau tekniknya beda. Bisa semaksimal mungkin bisa ngeluarin gestur walaupun diem. Nah, itu ada teknik lanjutannya tuh.
kita di kelas ini nggak belajar sejauh itu dulu, yang basic aja dulu. Oke? Kalau teman merasa butuh nanti kita bisa lanjutin. Udah, ada berapa teknik tadi? Yang pertama Tepukan. hentakan ya. Yang kedua senyum. Yang ketiga Suara keras. suara tinggi gitu ya, suara yang tinggi. Oke? Kita coba ini nak. Boleh ke atas. 5 menit lagi ya. Sebenarnya seru nih, masih panjang. Sebelah sini teh. Silakan. Oke. Awal. Lihat teh. Kita cobain pakai teknik senyuman. Senyum. Setelah assalamualaikum. Ya diam dulu teh. Nah, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Santai dulu, santai. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, tetap dulu nih. Apa kabar semuanya? Santai. Ya, nikmatin dulu panggungnya, jangan buru-buru. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Ya, tenangin diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ih, kok pada diem? Hai. Hai juga. Aduh. Hai uget-uget. Oke, ada tangan betul. Bagus, sudah bagus ini ya. Cuman masih agak buru-buru ya. Nah, kuncinya kalau yang teknik senyum ini harus kita santai banget. Santai banget. Makanya dipakainya buat formal kan. Nggak buru-buru gitu kayak. Santai. Lihat dari Corbusier deh. Di Corbusier tuh sering pakai teknik gitu. Datang kan dia bukan datangnya juga jalannya udah kayak. Ya kan? Dia makan lama kan senyumnya malah ya. Gitu dari Corbusier tuh. Apa kabar semuanya? Ya kan? Dari Corbusier tuh contohnya yang biar gampang ya. Biar gampang. Kalau yang rame-rame biasanya emang buat acara non formal sih biasanya. Kayak yang rame-rame tuh isi non formal tuh. Apa kabar semuanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lo kabarnya bro? Kan langsung ya. Cuma teknik ini akan berhasil ketika di awalnya tinggi, kesana-sana agak normal. Kalau naik terus itu kayak yang jualan itu. Obat. Tuh, Ya ibu-ibu di sini bajunya murah banget ya ibu-ibu yang ternyata dua kan tiga sama dengan dia. kayak sales. Kayak sales tuh. Mereka tuh tekniknya harus dilatih tuh harus aja standar. Ya apa kabar semuanya ibu? Hari ini kita banyak banget nih diskon. Enak tuh ya. Iya. Hari ini kita banyak banget nih diskon. Nah, kenapa Nilamayana tidak merubah itu gitu? Harusnya kita dirubah tuh, karena nggak ikut ala-ala kali ya. Mainkan intonasi ya. Iya, internet kan orang tuh yang baru datang aja kayak yang tadi kaget mau ngedenger. Tapi kan assalamualaikum. Kalau bisa ke mic kan beresek anjing. Kalian terganggu nggak sih? Terganggu kan? Jadinya bukan pengen menarik perhatian orang itu salah teknik tuh. Terus teknik apa lagi? Tadi gini ya. Nah ini sebenarnya akan berhasil ketika audiensnya lagi bener-bener Bengong. gitu ya, hening. Makanya butuh keramaian, ngerti nggak? Iya. Gitu. Tapi kalau lagi ramai banget, biasanya kayak gini belum terlalu berhasil ya. Biasanya mereka mendingan, ini juga bisa berhasil nih, acara yang lagi ribut banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diamin dulu, senyumin dulu satu, biar mereka paham bahwa oh mau mulai, ya kan? Ya sering kayak gitu tuh. Contohnya acara PAUD, ya kan? Atau acara di kafe yang lagi rame banget, lagi pada main HP masing-masing ya. Gitu. Saya ketahuan saya mau coba di kafe ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senyumin. Anjing masih main HP aja katanya. Mungkin kamu openingnya masih kurang bagus ya, atau mungkin dari awal udah gak pede. Yakinlah teman-teman, yakinlah kalau kalian memulai sesuatu dengan pede, mereka pun segan ke kita, yakin deh. Tapi kalau dari awal kita udah nunduk gitu kayak
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, apa kabarnya? Sering bangsat lihat. Sering. Ada ini harus memakai tanda senyum. Senyum, nggak ada yang liatin. Kata-kata ini teknik yang tiga, bikin keramaian ya kan? Gedebak. Narik perhatian sih pasti ya kan, pasti awal. Cuma berisik anjing. Tidak berhasil juga ya gitu. Terakhir suara tinggi. Karena tidak pede ya awalnya. Coba kalau datang tuh lihat deh artis-artis yang kayak mereka tuh biasa aja datang kayak gitu, ngerti nggak? Ya Rupiah. Kayak suka press conference apa ya? Fans apa? Ketemu sama iya, ketemu sama fans itu ya. Kan dari datang aja udah pede semaunya gitu, ngerti nggak? Kayak sana, ini kan kayak kamu orang pakai sana. Pede Wow, sejadi-jadinya. ya, pakai kacamata gitu. Santai aja. Kan duduk, enak gitu loh, ya kan? Enak, pede gitu. Yang mau manggung juga gitu. Ya termasuk acara formal sebenarnya. Acara formal tuh pasti udah pede dia, udah pakai jas ya misalkan ya. Atau pakai ini kan udah pede dan jalan. Assalamualaikum. Gitu. Yang biasanya kelihatan nggak pede, bahkan pejabat masih ada suka nggak pedenya tuh. Kalau membuka kasus biasanya. Kalau itu udah pakai baju oranye. Lucu orang. KPK. Nah, baju oranye kenapa? KPK. Oh, KPK. Kalau itu kalau masih pede aneh dong. Tapi lucu ya, di kita masih pada pede ya. Ketawa ke TV. Halo. Ya, acara formal apa tergantung pedenya loh, bener ya? Formal, non formal pede juga deh. Pede. Sebenarnya mereka belum tentu juga ngeliatin kita loh. Gitu. Justru ketika kita memulai ngeliat mereka, itu awal modal yang bagus untuk kita. Gitu. Jadi kita kayak mendominasi mereka. Bener nggak? Pede aja gitu ya. Jadi kalian kalau mau ini mungkin sopan boleh gitu kan. Sopan kayak tadi siapa? Kayak Kang ya? Boleh, anak silat ya kan? Dan ya kan boleh, nggak apa-apa. Kayak hargai mungkin yang lebih tua kan ada di sini ya. Nah, gitu. Cukup sekali aja gitu kayak. Sisanya kayak kalau ada yang senior atau apa kayak Kang, bentar gitu ya. Kita mulai baru assalamualaikum. Rasa? Lama kan jadinya. Lama dong. Ya tepuk tangan untuk kita. Nah itu teknik closing. Teknik closing ini kita belajar lagi. Ada yang mau tanya nggak sebelum saya kisah? Kang, cara mengatasi biar pedenya itu Ada. semakin jadi pedenya supaya ya pede yang ngedumam kayak gitu gimana itu? Tadi pertama harus dilawan dulu ya, harus dicoba ya. Berusaha mendominasi panggung ya, dengan melihat mereka dulu. Yang kedua mungkin secara fungsi ini ada teknik pernapasan yang pengen saya sharing sekarang. Gak apa ya, kita latihan napas 11. 7/11. Jadi 7/11 ini secara fisiologis boleh teman-teman pakai, boleh teman-teman gunakan sebelum naik panggung, cukup sekali aja. Oke, jangan nih catatan ya, cukup sekali aja. 7/11. Kalau mau perform cukup sekali aja. Tapi kalau bangun tidur sama mau tidur boleh 3 kali. Oke, jangan kebalik ya. Nanti kalau kebalik nggak berhasil nariknya. Langsung kita coba praktekin aja. Cari posisi duduk paling santai, paling nyaman, bebas. Enggak. Maunya Puya. Oke, udah. Silakan santai. 7/11. Udah bisa mulai? Sok, kalau nulis beresin dulu. Kita mau praktek loh. Oke, siap? Siap. Oke, masih nunggu. Ternyata 7/11. Tarik nafasnya 7 detik nanti lewat hidung. Ya, nafas biasa ya. Tarik nanti, udah gitu nanti ditahan di diafragma. Waduh, saya belum tahu Kak. Ya, mungkin kalau anak KPJ udah pernah tahu. Di antara Dada dan terus. ya, jangan di perut. Kalian bikin gendut tuh, perut tuh. Ditekan tuh di perut. Nah, jangan di perut, jangan di dada, jangan ditahan dada. Di sini diafragma. Tahu nggak suka sakit? Angen itu apa ya bahasa Inggrisnya?
ulu hatinya. Ya bener nggak Kang di situ? Nah, kalau anak seni biasanya udah terlatih. Oke, nanti udah gitu ditahan sini 3 detik aja. Di apa? Ditiup ya, dihembuskan. Kayak pengen 11 detik. Kalau di hitungan 10 masih banyak, ya, masih banyak, dihabisin di 11-nya. Oke. Jadi nanti bakal ada kalau misalnya masih nyisa. Oke. Ya. Kita coba ya. Udah siap? Tuh, cari paling nyaman, santai, nyaman, nafas normal dulu. Sok nafas normal dulu. Nafas normal, senormal-normalnya, normal. Kita akan mulai sebentar lagi. Tarik nafasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diafragma. Tiup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, dihabiskan. Udah ada rasanya? Belum? Ada yang rasa ngap? Di 7-nya ada yang belum nggak nyampe nggak? Harus kayak, aduh gitu, nggak nyampe nih. Sekali lagi ya. Oke, santai. Mau merem boleh, mau enggak juga boleh. Senyaman mungkin. Oke. Nafas normal dulu, silakan. Normal, senyaman mungkin. Senormal mungkin, senyaman mungkin nafasnya. Kita akan mulai sebentar lagi. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diafragma. Tiup 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habiskan. Oke, satu kali lagi. Kita cobain sambil merem semua. Nafas normal, senyaman mungkin. Senyaman mungkin, nafas dengan normal. Semakin teman-teman berusaha untuk nafas normal, semakin nyaman. Kita akan mulai sebentar lagi. Tarik nafasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan di perut. Tiup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habiskan. Oke, buka matanya. Mana? Udah agak nyaman? Ada yang bintang-bintang, pusing? Nah, ada yang sesak napas? Dikit? Nafasnya udah habis 16. Nah, udah habis 15. Itu. Kalau teman-teman udah habis, mungkin nafasnya belum terlatih untuk bernapas agak panjang ya, sedikit. Kalau agak pusing normal kan? Normal. Berarti kita berusaha menormalisasi kegiatan kita hari ini seharian, mungkin kegiatan Akang lumayan melelahkan, akhirnya dinormalisasi. Nah, banyak orang yang suka lupa napas yang benar. Ya, gerakan 7/11 ini sebenarnya menormalisasi peredaran darah kita. Oke, kan suka ada yang macet-macet tuh ya, ada di kaki, di tangan, pegel-pegel gitu ya. Nah, kenapa sih tarik nafas, oksigen berhubungan dengan darah? Ini secara fisiologis ya, secara fungsi tubuh kita. Karena oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita disimpan di darah untuk mengalirkan darah. Artinya kalau macet apa gitu ya, apalagi tadi sampai pusing kan, sebenarnya itu oksigen yang masuk berhasil diterima oleh darah, terus si darahnya ngedorong ke otak supaya yang tadi macet, ayo jalan. Akhirnya ngalir kan. Nah, pusing itu berusaha mengalirkan. Kenapa ini bisa digunakan untuk sebelum teman-teman tampil atau sebelum tidur atau setelah bangun pagi
Tujuannya adalah untuk kalau lagi deg-degan nih, anggap nih kita mau perform nih. Deg-deg. Kan si jantung ini memompa darah lebih cepat daripada biasanya. Artinya dia akan memompa oksigen atau membutuhkan oksigen lebih harusnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita nervous. Kayak aduh gimana nih gitu ya. Nah, itu kan oksigen tidak masuk ke dalam darah dengan normal, dengan baik. Sedangkan si jantungnya memaksa kita memompa darah lebih banyak masuk ke otak nih, ya kan? Otak juga ngasih pesan ke jantung. Kenapa dia bisa deg-degan ini? Karena kita nervous kan? Mind mapping otak kita. Aduh pusing nih, aduh ini gitu ya. Kalau otak kita pusing atau lagi ada masalah, biasanya si otak ini request sama jantung untuk mengirimkan oksigen lebih banyak daripada biasanya. Makanya wajar dia berdebar karena request. Oke bos katanya ya, request dikirim nih darahnya nih ngalir, tapi tidak disertai dengan oksigen. Makanya pas lagi tengah-tengah ngomong, aduh habis ini apa lagi ya gitu, yang disebut dengan ngeblank. Oke. Nah, tujuannya teman-teman melakukan 7/11 cukup satu kali sebelum bener-bener mau tampil ya. Jangan kayak masih sejam nih nggak apa-apa gitu, jangan. Bener-bener udah mau kira-kira 10 menit lagi mau tampil, 7/11 bareng-bareng gitu ya teman-teman, kita 7/11 yuk bareng-bareng ya. Tarik nafas. Nah, udah cukup. Sisanya mendingan briefing atau ngapain. Gitu. Itu menormalisasi oksigen. Setelah kita tadi gladi, setelah kita apa, mikirin budget, mikirin apa kan. Gitu tuh normalisasi pas ini itu dopingnya kita lah gitu. Secara fisiologis itu adalah menarik nafas dengan benar. 7/11. Nah, ini juga bisa digunakan sebelum speech atau hal lainnya yang menurut teman-teman penting, atau bahkan kalau lagi ada masalah itu boleh 7/11 ya. Kalau yang agak sesak berarti mungkin pernah ada sakit apa seperti saya sebelumnya. Saya dulu sampai ada pernah bronkitis ya. 7/11 dicobain rutin, alhamdulillah menormalisasi. Jadi ini bukan obat, bukan apa, tapi berusaha menormalisasi fungsi tubuh kita. Nah, ya. Tadi ngerasain sendiri kan, ada yang enak, ada yang rasa enak, ada yang nyantai. Bahkan ada yang pusing. Nah, berarti kan ada efeknya. Kalau tidak ada efeknya berarti tidak akan ada apa-apa kan? Tidak terasa apa-apa. Itu teman-teman yang bisa saya sharing. Ada yang bisa didapat hari ini? Alhamdulillah banyak sekali. Ada ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau nyampe rumah, kalau mau nyatet ulang. Kalau ada record silakan diputar ulang ya.